Nah, terus Kak Bintang kan akhir-akhir ini tuh sedang marak isu tentang dinasti politik. Woi, Nah, nah kalau Kak Bintang sendiri menanggapi isu-isu dinasti politik ini bagaimana? sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Antara Podcast bersama saya Gavin Reza Sadik sebagai host pada Antara Podcast episode perdana tahun 2024. Yeay! Nah, jadi teman-teman, di episode hari ini yang membedakan dengan episode-episode sebelumnya, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Langsung saja kita kenalan. Halo Kak. Halo. Nah, Kak boleh perkenalkan dirinya? Perkenalkan, nama saya Bintang Putra Hari Ramadan, biasanya dipanggil Bintang, kelas 12C Sekolah SMA Al-Azhar Mandiri Palu. Halo Kak Bintang. Halo. Makasih Kak Bintang sudah mau jadi narasumber di Antara Ya, Podcast. sama-sama. Nah, jadi teman-teman, Kak Bintang ini kenapa kita bilang bintang tamu sangat spesial? Selain karena memang namanya Bintang, tetapi selain itu Kak Bintang ini bagi teman-teman yang belum tahu, Kak Bintang tahun ini menjuarai ajang debat bahasa Inggris tingkat nasional. Yeay, wah keren sekali. Alhamdulillah. Nah, Kak Bintang, boleh cerita sedikit bagaimana perjuangannya Kak Bintang sampai Ya Allah. bisa juara 1 tahun ini? Menurutku ya banyak ya. Pada dasarnya banyak rintangan yang perlu dilalui 2 tahun bimbingan terus menerus, bukan hanya dari pagi sampai jam 5 tapi juga sampai jam 10 malam. Terus habis itu banyak juga pengorbanan mulai dari jalan-jalan dengan teman semisal waktu belajar di mata pelajaran lain dan betul-betul sampai ya waktu akhir minggu dan waktu malamku itu banyak juga yang terpakai, tapi ya menurutku worth it semua juga. Ya, intinya hasilnya sebanding lah dengan perjuangan. Iya, sangat. Nah, betul. Menginspirasi sekali teman-teman. Nah, Kak Bintang, terus bagaimana sih keseharian Kak Bintang di SMA Al-Azhar sebagai siswa kelas 12? Keseharian sekarang itu karena sudah menjelang waktu-waktu persiapan UTBK ya, kita itu tiap hari ya belajarnya sudah mulai beda dengan sebelumnya. Ya sekarang itu materinya numerasi, literasi dan terbagi lagi pengetahuan kuantitatif, pengetahuan umum, membaca dan sebagainya begitu sih. Dan jadi lebih intens lagi karena kayak temanku itu karena bebannya lebih jauh lebih besar lagi. Ya pokoknya situasinya makin menegangkan lah, makin lebih aktif di kelas dan sebagainya. Yes, pokoknya sukses selalu buat Kak Bintang. Iya, amin. Ya. Nah, jadi teman-teman, hari ini kita mengangkat tema tentang pemilu pemula. Nah, jadi kan Kak Bintang ini tahun ini sudah bisa memilih tuh. Betul. Nah, jadi Kak Bintang, apa sih yang Kak Bintang tahu mengenai pemilu? Selain dari definisi-definisi yang kayak itu agenda nasional yang dilakukan di hari Valentine, terus di hari Rabu dan sebagainya, menurutku ya kalau dari pendapatku sendiri gimana ya, kayak pemilu itu bermanfaat kepada kita sebagai warga untuk gimana ya, salah satu cara penyeimbang pemerintah agar kita dapat memiliki kekuatannya kita sendiri dalam pilar demokrasi, dikarenakan kita bisa memilih apa yang kita mau sesuai dengan aspirasi dan keinginan kita sebagai warga negara, dan juga kita bisa mengkritik apapun yang tidak cocok juga dengan keinginan, aspirasi ataupun yang kayak ideologi negaranya kita secara keseluruhan. Jadi pada waktu ini ya betul-betul kekuatannya diserahkan kepada kita untuk menentukan siapa yang memajukan atau memimpin negara ini 5 tahun ke depan gitu. Wis, keren sekali jawabannya, teman-teman. Kebetulan di sini, Kak Bintang juga
kemarin dapat Ya Allah Gavin. best speaker di lomba debat NSDC. Jadi Oke. saya sangat beruntung sekali teman-teman bisa mewawancarai best speaker NSDC. Nah, terus Kak Bintang, apa sih yang membedakan suasana seperti apa yang membedakan kan sebelumnya di sekolah sebelum adanya berita-berita tentang pemilu dengan sesudah adanya berita-berita tentang pemilu, suasana-suasana apa yang signifikan sekali yang terjadi di sekolah? Kalau di sekolah mungkin diskusi atau percakapan itu titik fokusnya itu sudah mulai beda. Yang kayak awalnya Beda. kayak gimana ya, jokes-jokes atau apapun yang kita perbincangkan di kelas itu mengenai ya mata pelajaran kelas, tingkah lakunya kita dalam sehari-hari. Nah, sekarang itu masuk lagi topik baru, yaitu mengenai ya pemilu itu sendiri, kayak pilihannya kita kenapa, atau kita bahas tentang debat Pilpres kemarin, bagaimana kayak Pilpres ini berdebat, cara mereka menentukan kebijakan mereka dan jawabannya kita masing-masing. Dan walaupun itu merupakan topik serius, kita juga masih bisa cari cara supaya tidak bisa supaya bisa ya gimana ya, masih nyaman dalam membahas topik itu. Jadi yang kayak dalam suasana yang bercanda dan sebagainya supaya tidak ada konflik gitu. Ya. Tapi Kak Bintang, kalau menurut pandangannya Kak Bintang, adanya diskusi-diskusi tentang pemilu tahun ini itu justru menimbulkan dampak buruk atau baik sebenarnya, Kak? Diskusi tahun ini menurutku, kalau saya jujur sih, apalagi di negara Indonesia itu sendiri, kayak diskusinya itu cukup melenceng dari sebenarnya apa yang penting dan perlu diprioritaskan dalam aspek kebijakan, atau kayak apa yang perlu kita lihat dari capres atau cawapres. Kayak misal, makanya ada istilah yang sedang beredar antara kayak satu political branding atau kedua mengenai politainment, dimana yang kayak info-info politik yang seharusnya mengenai kebijakan atau gimana ya, kayak membantu kayak mengadvokasikan isu perempuan, semisal perannya mereka dan kayak gaji mereka, ataupun kayak isu-isu aktivis lingkungan dan bahayanya apalagi dengan marak-maraknya IKN. Tapi justru kita membahas tentang kayak semisal joget yang telah dilakukan oleh salah satu capres misal, atau yang kayak nama kucing, nama motor, dan kayak hal-hal yang menurutku tidak perlu sebenarnya diprioritaskan. Namun itu menjadi titik berat kenapa orang harus dukung capres atau kayak ya paslon nomor 1, 2, 3 gitu. Ya, oke. Jadi teman-teman, disclaimer, di podcast ini tidak boleh menyebutkan nama paslon, Ya, jadi betul, kita betul. harus netral, oke. Oke. Nah, jadi kesimpulannya Kak Bintang, debat paslon tahun ini tuh cukup melenceng ya dari apa sebenarnya harus prioritas yang harus diperdebatkan. Kalau debat menurutku 50-50 sih. Itu tergantung dari apa sebenarnya yang dibahas dan diperbincangkan. Karena kayak di tiap-tiap debat capres dan cawapres yang kita nonton itu ada pasti momen-momen yang kayak kita rasa pasti blunder, atau ada juga jawaban yang bagus, kayak mungkin cara mereka menghadapi isu separatisme di Papua misal, atau yang kayak cara menyelesaikan polusi di Jakarta. Itu mungkin ada yang dapat dilihat sebagai bagus, dan ada juga yang kayak perlu dipertanyakan aksi-aksinya yang kayak tidak perlu, yang kayak semisal merenggut atau yang kayak membahas isu-isu pribadi yang tidak ada kaitannya atau korelasi sama sekali dengan kayak capres atau topik yang sedang diperbahaskan, yang hanya tujuannya untuk menjatuhkan satu sama lain, daripada kayak membahas tentang kebijakan yang sedang yang lagi marak-maraknya gitu. Oke. Nah, berarti Kak Bintang ini termasuk orang yang selalu nonton live debat capres. Oh, sebenarnya tidak sih sejujurnya. Kayak ada banyak begitu juga sumber yang kita dapatkan saat kayak debatnya itu sedang terjadi. Kayak bukan hanya melalui kayak live-nya, tapi ada juga kayak misal ada ringkasan yang dibuat debatnya di suatu website misal, atau yang kayak ada beberapa akun seperti Bijak Memilih, Pintar Politik ID, Narasi Newsroom yang menjadi sumber informasi yang cukup objektif atau netral dalam memandang hal tersebut, dan yang kayak itu lebih inklusif karena semua orang itu bisa melihat tanpa yang kayak cukup merepotkan scroll ke waktu-waktu tertentu ya gitu.
kayaknya. Nah, jadi itu ya teman-teman. Kita di situasi seperti sekarang harus bijak-bijak untuk memilih media-media mana yang posisinya netral dan tidak menjatuhkan capres-capres lain. Apalagi betul. sekarang contohnya di TikTok itu banyak sekali konten-konten yang potongan-potongan yang mungkin bisa memberatkan paslon lain. Oh ya, sorry untuk memotong, tapi kayaknya yang perlu kayak salah satu sumber yang menurutku cukup dipertanyakan itu sumber-sumber kayak di mana sosial medianya itu merupakan konten-konten singkat kayak TikTok misal atau Instagram dalam klip-klip tertentu, karena yang kayak itu lebih condong ke simplifikasi atau kayak apa yang mereka dibilang itu bisa diputarkan. Jadi yang kayak menurutku cari sumber yang lebih konkret dan lebih holistik saat membahas hal-halnya gitu. Oke, jadi itu ya teman-teman tips dari Kak Bintang. Nah, Kak Bintang, kan Kak Bintang umurnya sekarang sudah 17 tahun kan? Iya, betul. Nah, Kak Bintang boleh bagi bagaimana caranya ya bisa dibilang tips-tips untuk menjadi pemilih pemula yang baik. Oke, kalau dari saya sih selain dari apa yang saya bilang kayak sebelumnya, pertama-tama kayak kita harus memiliki pendirian sendiri terhadap apa yang kita inginkan atau apa aspirasinya kita sebagai warga negara. Bisa kayak kita ingin membantu kondisi warga marginal sekarang, seperti kayak generasi-generasi baru yang sulit mendapatkan pekerjaan dikarenakan ya diserap oleh spektrum-spektrum lain seperti imigran misal, atau kayak isu seperti isu perempuan ataupun isu-isu yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari kayak isu aktivis lingkungan yang tidak ada diperhatikan sama sekali, ataupun kayak pokoknya isu-isu yang sedang relevan dan perlu kita prioritaskan, atau apa yang sesuai dengan yang kita inginkan yang disampaikan oleh pemimpin tersebut. Terus juga yang kedua kayak ini mirip-mirip dengan yang sebelumnya sih, tapi yang kayak saat kita mencari sumber informasi jangan mudah terjerumus dalam hal-hal seperti politainment atau political branding, walaupun itu merupakan hal yang subjektif, tapi kita perlu filter sebenarnya apa yang kita perlukan, karena kayak info-info pribadi mengenai motornya seseorang, misal cara mereka berjoget atau klip-klip yang mereka publikasikan itu tidak selalu berkaitan dengan apa yang dilakukan apa yang ingin mereka terapkan kepada negara 5 tahun ke depan gitu. Nah, jadi intinya kita bijak dalam memilih, yaitu kita harus memilih pemimpin yang sesuai dengan apa keinginan kita ke depannya. Jadi Kak Bintang, sebenarnya 3 paslon ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing kan? Iya, betul. Oke. Terus Kak Bintang, menurut Kak Bintang, ya kan Kak Bintang juga ini bisa dibilang Gen Z. Iya, benar. Nah, let's go. Oke. Gen Z guys, Gen Z. Iya. Nah, jadi Kak Bintang, sepeduli apa Gen Z sama pemilu yang sedang terjadi saat ini? Kan seperti yang kita tahu, Gen Z ini sering bermain medsos, terus pokoknya kebanyakan itu mengesampingkan isu-isu tentang politik lah. Kayak dorang ya Gen Z kayak bagaimana? Oh iya, Nah, paham. Kayak menurutku banyak begitu spektrum di generasinya kita yang selalu mengasosiasikan politik dengan kayak perpecahan atau isu-isu tabu kan? Begitu kan? Iya, begitu sama. Iya. Menurutku apa tadi pertanyaannya? Nah, sepeduli apa Gen Z sama pemilu tahun ini? Menurutku ya selain yang spektrum-spektrum yang sudah kayak mulai lelah atau ingin menjauhi diri dari ranah-ranah politik, ada juga yang bisa dibilang peduli tapi pedulinya kurang efektif begitu dalam diterapkan, kayak sebenarnya apa yang kita perlukan dalam suatu pencoblosan gitu, kayak matriks atau kriteria-kriteria yang kita gunakan, kayak misal tadi yang saya sebut terus menerus kayak mengenai cara kita memilih, kayak bukan hanya sekedar identitas tapi kayak kebijakan yang mereka akan terapkan. Dan menurutku banyak begitu generasinya kita yang terjerumus dalam ide bahwa ya kayak
hanya karena mereka lucu, hanya karena mereka bagaimana ya, kayak mampu menghibur kita selalu artikan itu sebagai suatu pemimpin yang baik, walaupun itu dua hal yang berbeda gitu. Jadi Gen Z kebanyakan melihat pemimpin yang baik itu hanya bagaimana pemimpin itu membranding dirinya kan, kayak begitu kan Kak Bintang? Tidak semua, cuman kayak sejauh ini dari apa yang saya lihat kebanyakan begitu sih. Begitu. Ya. Tapi oh ya, untuk menjelaskan lebih lanjut, itu sebenarnya bukan salahnya Gen Z sepenuhnya juga, tapi yang kayak kita juga itu banyak juga yang merupakan korban dari, bukan juga korban sih kata-katanya, tapi yang kayak termanipulasi atau yang kayak terpengaruhi atau oleh agenda-agenda tertentu, sehingga kayak pola pikirnya kita itu secara tidak langsung secara tidak langsung kita normalisasi hal tersebut, kayak seakan-akan oh ya itu yang paling penting sudah, kayak selama kita lucu, selama kita postingan di TikTok, dan selama bagaimana ya, selama presidennya atau kayak capres atau cawapresnya itu relevan dengan Gen Z, itu merupakan suatu pemimpin yang baik. Padahal yang kayak tidak selalu. Iya. Nah, terus Kak Bintang, kalau misalnya ada di antara Kak Bintang orang yang memilih untuk golput, bagaimana tanggapan Kak Bintang? Maksudnya di antara generasiku gitu. Ya. Ya, di antara generasi di antara Kak Bintang. Iya sih. Menurutku sebenarnya kalau kita memperhatikan golput itu apa, kita perlu menganalisis dulu mengapa orang golput dari awal. Ya, mungkin karena mereka anggap itu suatu hal yang tidak penting, misal, atau yang ya itu pada kasus terburuk, atau orang juga anggap itu sebagai suatu cara kritik terhadap pemerintah karena mereka lihat bahwa tiga paslon ini tidak memiliki kapabilitas yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Tapi menurutku kritik yang kalian sampaikan itu tidak terlalu efektif karena itu hanya karena kayak sulit juga kita sampaikan ketidakpuasan kita melalui tidak mencoblos dan sebagainya. Justru menurutku itu merupakan hal yang buruk, kita bisa putar begitu, karena kayak jika kita meminimalisir partisipasinya kita, sama saja kita akan membiarkan pemerintah atau kayak membiarkan pemerintah memonopoli kekuasaan kayak tanpa kita bilang apa-apa. Kayak kita hanya bukan juga lalai sih, tapi yang kayak lebih menjauhi sebenarnya tanggung jawabnya kita sebagai warga negara lebih kayak push aside isu-isu yang sedang dibicarakan gitu. Walaupun sebenarnya ini merupakan isu-isu penting, dan walaupun tapi kan Kak Bintang, maaf Kak Bintangnya. Aman. Nah, Kak Bintang kan sebenarnya hak memilih golput ini hak masing-masing orang kan. Memangnya enggak apa-apa kalau misalnya orang itu harus wajib untuk memilih. Ya itu tadi kayaknya yang barusan saya mau bilang ulang apa? Kan hak memilih memilih coblos atau tidak itu kan haknya masing-masing individu kan. Iya. Nah, kenapa kita harus menekan mereka bahwa sebenarnya keputusan mereka untuk tidak coblos itu buruk? Kenapa mereka harus tetap memilih calon presiden, walaupun seperti yang Kak Bintang bilang tadi, sebenarnya mereka melakukan hal tersebut sebagai bentuk mungkin ketidakpuasan mereka terhadap misalnya saat ini 3 paslon tersebut. Nah, jadi mereka memilih untuk golput. Tapi kan itu haknya mereka. Kenapa harus Oh ya, kalau dari saya sih menurutku kayak hakmu itu bisa dibatasi saat kita itu merenggut atau kayak menyakiti hak-hak orang lain, kayak gimana ya, panjang juga penjelasannya sih, tapi yang kayak selain daripada itu kayak kita juga mengurangi legitimasi pemerintah, karena kayak pemerintah itu kayak kredibilitasnya sekarang itu dipilih dengan partisipasi masyarakat yang lebih kurang. Misal kayak sekarang bukan mayoritas, tapi yang kayak mayoritas tapi banyak juga yang tidak memilih mereka. Jadi yang kayak hanya spektrum tertentu saja yang menentukan kekuasaannya. Dan juga menurutku kayak begini ya, penjelasan tadi poin sebelumnya, kayak kalau kita hanya mengabaikan hal-hal tersebut dengan tidak mencoblos misal dan sebagainya, itu sama saja
kita mengabaikan sebenarnya prioritas-prioritas penting dari kaum-kaum marginal itu seperti apa gitu. Karena kayak setidaknya kita memiliki tanggung jawab untuk memilih presiden yang lebih memprioritaskan kaum-kaum yang rentan, kayak misal kaum-kaum yang miskin ataupun misalnya kelas sosioekonomi yang rendah, disabilitas dan sebagainya gitu. Jadi yang kayak setidaknya ada begitu partisipasi untuk menentukan sebenarnya walaupun tidak cocok dengan kita, mana yang paling mendekati dalam membantu masyarakat secara keseluruhan dan membantu spektrum-spektrum yang paling rentan gitu. Gitu kayaknya sih. Walaupun masih lagi penjelasannya tapi itu secara ringkas gitu. Nah, jadi walaupun kalian ada yang mau golput, tapi setidaknya teman-teman pilihlah calon-calon yang kalian rasa mendekati dengan keinginan yang mungkin kalian rasa ingin direalisasikan. Nah, iya Gavin. Udah sampai isi-isi gitu ya. Iya Kak Bintang. Oke, terus Kak Bintang. Nah, mengenai kan Kak Bintang sudah 3 tahun di SMA Al Azhar Mandiri. Mendekati 3 tahun ya? Sudah 3 tahun. Iya, mendekati 3 tahun. Hampir 3 tahun. Bagaimana sih Kak Bintang? Apakah Kak Bintang juga pernah mengikuti politik di sekolah atau mencalonkan ketua OSIS kah, ketua organisasi? Oh, berarti dalam konteks pemilu organisasi gitu ya? Iya, lebih ke ini sih yang coblos saya, tapi yang kayak kalau mencalonkan tidak. Oh, kalau mencalonkan tidak. Tidak. Kenapa Kak Bintang tidak tertarik untuk mencalonkan? Kan Kak Bintang kan seorang debater. Jadi kan Kak Bintang debater, jadi kayak public speakingnya itu bagus sekali pasti. Jadi kalau orang apalagi debat pasti menurutku itu kemampuan dan prioritas saja sih. Kayak menurutku kemampuanku juga bukan di situ. Iya, kemampuanku bukan di situ karena kayak dalam hal-hal pengorganisasian, memanajemen waktu dan mengorbankan banyak hal seperti yang kayak keinginanmu sendiri, itu menurutku sulit begitu saya terapkan sih bagi saya sendiri. Dan juga menurutku ada banyak prioritas lain yang perlu saya lakukan di saat yang saya lakukan dan menurutku lebih penting. Dan ada juga menurutku teman-temanku yang jauh lebih mampu untuk mencalonkan dibandingkan saya gitu. Jadi prioritas yang lebih penting bagi Kak Bintang itu belajar atau debat? Iya, bimbingan. Ya, bimbingan saja sih. Karena ya itu betul-betul perlu fokus yang maksimal gitu. Ya, sulit juga kalau misalnya double begitu. Anak bimbingan terus anak organisasi juga. Belum lagi anak organisasi. Menyindir. Lanjut. Sampai jadi best speaker ya. Aduh, berarti sudah Jo. Oke. Oke. Nah, terus Kak Bintang, kalau dari Kak Bintang sendiri, pertimbangan Kak Bintang untuk memilih satu capres itu apa aja sih? Oke, kalau dari saya sih mungkin paling pertama itu cara mereka lihat kita sebagai warga negara sih. Apakah mereka melihat kita sebagai seseorang yang betul-betul perlu yang diprioritaskan atau hanya sekedar membantu mereka? Ya, atau ya hanya sekedar nomor begitu dalam statistika. Kayak menurutku setidaknya kita dianggap begitulah sebagai manusia yang perlu diprioritaskan dan betul sih. Setidaknya kita dianggap. Karena kayak menurutku ada beberapa proses yang cukup menyinggung begitu kepada warga negara yang kayak kita itu dianggap semudah itu diambil kita punya suara. Dan menurutku kayak setidaknya saat kita dihargai, itulah yang paling penting itu saya. Terus kedua, menurutku juga itu menerapkan riset ke masing-masing paslon. Tapi menurutku sih secara umum tidak perlu sespesifik kayak masing-masing paslon itu sejauh apa latar belakangnya, pendidikannya, masing-masing kebijakan, kabinet yang mereka pilih. Tidak perlu sespesifik itu. Tapi yang kayak selama mereka sesuai dengan apa yang kau inginkan dan apa yang paling penting dan kita lihat dari performanya mereka, itu ya menurutku cukup saya sebenarnya, asal kita itu tidak terjerumus dalam yang kayak doktrin ataupun yang kayak
berita yang bertujuannya untuk kayak saling mana saya tahu cara jelaskan lah kayak Gimana? bahasa Indonesia kayak saling Bahasa Inggris juga. janganlah kayak saling ini kayak menyebarluaskan konflik gitu satu sama lain yang kayak menurutku kalau cari sumber yang diusahakan senetral mungkin. Kita lihat dari datanya kah kayak mungkin yang salah satu sumber yang paling netral ya itu debat sudah dikarenakan yang kayak akun IG, akun TikTok atau kayak sosial media itu proses filternya seminim itu dan kita tidak tahu kayak datanya itu akan datang dari mana dan parahnya itu kayak gimana ya saya itu bahasa Indonesianya apa tapi yang kayak we take things for granted sebenarnya kayak kalau misalnya sekali ada data, sekali ada kayak oh presiden ini mendonasi sejumlah begini ke sini kayak kita selalu anggap informasi itu ya satu benar, dua bagaimana ya sebesar itu dampaknya ke kita kayak menurutku perlu banyak begitu yang kita pertimbangkan jadi kayak supaya tidak terlalu repot cari sumber yang betul-betul dapat dipercaya itu sih kalau dari saya terus tadi sampai di mana tadi saya sudah kenakan begitu balik ke bintang bicara. sesat sendiri saya dia sudah Terus terus sampai mana tadi? terus pertimbanganku terus balik kita terus ketiga tiga. menurutku kita lihat juga dan kita bandingkan apa yang mereka akan kembangkan dari periode presiden sebelumnya kayak isu-isu paling penting kayak IKN separatisme di Papua atau cara mereka melihat isu-isu lingkungan itu kayaknya sangat penting dikarenakan ya kita apalagi sebagai Gen Z atau yang kayak istilahnya yang kayak generasi woke ya gitu bahasa alainya tapi yang kayak pada intinya kita perlu mengetahui juga isu-isu tersebut karena itu sudah betul-betul yang paling relevan dan berdampak ke kita secara langsung kayak perekonomian negara misal kayak cara kita melihat hal tersebut itu pasti perlu dipertimbangkan juga gitu. Apalagi itu kayak penyelesaian yang betul-betul makro kayak apakah kita setuju mengenai proyek IKN ataupun tidak yang kayak betul-betul terbagi lagi gitu. Oke, nah terus Kak Bintang kan akhir-akhir ini tuh sedang marak isu tentang dinasti politik. Nah, nah kalau Kak Bintang sendiri menanggapi isu-isu dinasti politik ini bagaimana? Sebenarnya ya secara personal memang saya tidak setuju dengan dinasti politik karena yang kayak itu toksik. Kita tidak boleh menjadikan tempat untuk menampung aspirasi warga tapi yang kayak itu jadi lebih ke rumah tangga begitu kayak sebenarnya kita tidak boleh tapi pada umumnya kayak demokrasi itu tidak boleh dibiarkan dimonopoli oleh suatu pihak tertentu kayak satu partai misal ataupun yang kayak dalam konteks ini kayak satu keluarga begitu jadi yang kayak menurutku tidak begitu kayak sangat tidak dianjurkan gitu Ken. Oke. Nah terus apa lagi? Dan juga mungkin kayak ulang Kak Bintang. Apa? 1, 2, 3. Oke. Dan juga kayaknya politik dinasti itu justru menimbulkan lebih banyak ketidakadilan dalam saya tidak tahu lagi bahasa Indonesianya tapi yang kayak wajar teman-teman. Sudah kayak pembahasan atau diskusi kayak kesempatan dalam politik itu sendiri kayak banyak yang tiba-tiba diambil oleh anak dari seseorang yang dalam posisi tertentu semisal karena yang kayak mereka mengendalikan semua kekuatan itu dan yang kita perlu pertanyakan apakah itu akan menjadi demokrasi kalau semisal tidak semua orang memiliki kekuatan yang sama karena ya semua kekuatannya dipegang oleh satu keluarga itu kayaknya simpel itu sudah jelas. Nah Kak Bintang pertanyaan selanjutnya mengenai pandangan Kak Bintang tentang kekompetitifan debat capres tahun ini yang sedang berlangsung. Menurutku sih kompetitif tapi
dalam arah yang menurutku kurang tepat. Ya. Karena kayak kalau diperhatikan di debat-debat yang telah terjadi kayak mau capres maupun cawapres, kayak ada beberapa begitu isu yang tertutupi dan ada beberapa hal-hal yang sebenarnya perlu dipertimbangkan, tapi justru apa yang dititik beratkan di sosial media yang diperbincangkan masuk di klip-klip semisal dan yang kayak terviralkan. Tapi yang kayak saat kita memperhatikan debat itu, kayak kekompetitifannya itu dalam aspek-aspek kayak siapa yang bisa siapa yang paling mudah terpopularisasi di TikTok, siapa yang paling gampang dapat kayak klip yang mudah viral, karena begitu sudah cara mendominasi di pemilu. Iya. Tapi yang kayak banyak isu-isu satu itu ini bisa saya bilang gitu. Oke, kayak isu-isu Bilang saja Kak, apa? bukan. Iya. Kayak isu-isu seperti seperti krisis seperti isu mengenai aktivis lingkungan yang selalu tidak dianggap, ataupun yang kayak isu-isu perempuan yang masih dianggap sebagai spektrum minoritas dalam masyarakat, apalagi yang kayak di luar pulau-pulau seperti Jawa yang kesempatannya dan cara dianggap dalam masyarakat itu masih sangat rendah juga, kayak standar ganda masih ada dan sebagainya juga. Dan menurutku topik-topik tersebut kaumnya yang paling marginal tapi debatnya yang paling sedikit, kayak pasti terulang-ulang di satu kata tertentu saja mengenai perdebatannya, atau yang kayak terulang-ulang saja kayak ke saya setuju, saya tidak setuju, kayak pokoknya monoton begitu cara kita melihatnya. Tapi yang kayak isu-isu yang perlu diprioritaskan itu menurutku cukup minim sebenarnya. Oke. Nah, jadi Kak Bintang, dari tadi kan kita sudah bicara panjang lebar mengenai pemilu. Kalau dari Kak Bintang sendiri, harapan Kak Bintang untuk para capres yang terpilih ke depannya apa? Menurutku pemimpin yang saya harapkan itu yang sesuai dengan apa yang mereka janjikan kepada warga-warganya, dan apa yang mereka terapkan apa? Dan apa yang mereka terapkan tadi? Oke. Dan walaupun suatu kebijakan itu tidak ada yang sempurna, setidaknya masyarakat yang paling rentan itu tidak terkorbankan dalam proses-proses tersebut. Dan kedua juga pemimpin yang lebih transparan, yang tidak menutup-nutupi kesalahannya, yang mampu mengakui kalau mereka itu salah dan ada juga kegagalannya, walaupun itu merupakan hal yang wajar. Yang paling penting setidaknya kau akui dan mau memperbaiki, bukan hanya menutupi dan justru memperburuk kasus yang sedang terjadi, dan itu sudah banyak sekali terjadi di Indonesia. Terus iya, itu saja. Oke. Nah, jadi Kak Bintang menjelang H-14 hari pemilihan umum, apakah Kak Bintang sudah siap menjadi pemilih pemula yang baik? 50% sudah siap. Oh, Namun 50% 50% yang keduanya itu ditentukan oleh saya sebagai mahasiswa, dan saya yang terdampak oleh kebijakan-kebijakan kurikulum dan kebijakan pemerintah mengenai pendidikan. Jadi penentu terbesarnya adalah debat yang akan terjadi pada hari Minggu Besok barangkali. lusa. Oh, iya. Lusa. Jadi ya itu menurut yang paling penting yang perlu disaksikan oleh apalagi kita sekarang kaum Gen Z. Menurutku semua orang perlu nonton lah setidaknya gitu. Nah, berarti 50% ini bisa naik bisa turun. Iya, betul. Bukan. Ya pokoknya begitulah, kayak maksudnya signifikan begitu maksudku. Signifikan begitu, sangat signifikan. Tapi Kak Bintang sudah punya satu paslon di hatinya ini. Iya, sudah sekali. Sudah sekali. Oke. Tapi ya pas maksudnya debat yang terakhir ini menurutku penentu juga, make or break juga. Oke. Nah, Kak Bintang boleh kasih kesimpulan perbincangan kita hari ini kepada para penonton, biar mereka yang tadinya barangkali mau golput, tapi setelah nonton podcast ini mereka termotivasi untuk memberikan suara mereka. Apa ya? Menurutku kayaknya yang paling simpel ya gunakan suaramu, karena pertimbangannya ini bukan hanya kau sebagai warga negara, tapi ke seluruh negeri. Jadi betul-betul pertimbangkan dan jangan rugikan apa yang berdampak ke kita 5 tahun ke depan. Oke.
Oke teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara podcast kali ini. Terima kasih banyak untuk bintang tamu kita yang sangat spesial, yaitu Kak Bintang. Thank you Kak Bintang sudah meluangkan waktunya. Nah, dan kepada teman-teman, sampai jumpa lagi di antara podcast selanjutnya dengan episode-episode yang tidak kalah menarik. Bersama saya Gavin, sampai jumpa. Dadah.